Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat-sahabat InDriver? Semoga sahabat-sahabat InDriver melimpah rezeki ya. Banyak orderan hari ini dan ya selamanya. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan sharing atau berbagi dengan sahabat-sahabat InDriver, driver khususnya yang pemula. Bagi yang pemula, tonton tips dan triks ini sampai habis agar kiranya ini bermanfaat bagi Anda untuk menambah rating Anda ya, menambah rating Anda agar bisa bersaing di tempat-tempat yang ramai dengan para driver yang sudah senior, yang sudah mempunyai rating tinggi, bahkan sangat tinggi. Baik sahabat-sahabat InDriver ya, rating itu ada 4 indikatornya ya. Ada 4 indikatornya. Yang pertama ada ulasan, yang kedua ada reputasi, yang ketiga ada pengalaman, yang keempat ada frekuensi atau frekuensi kerja. Baik, kita bahas yang pertama, ulasan. Ulasan ini adalah hal yang sangat mudah sebenarnya untuk kita mendongkrak ya, mendongkrak ratingnya agar indikatornya cepat berwarna hijau. Karena apa? Ini hanya cukup kita meminta kepada penumpang yang sudah kita antar ya, dengan meminta bintang 5 dan komentar yang baik. Itu saja. Maka ulasan akan segera bergeser dari merah menjadi hijau ya, menjadi bagus atau sangat bagus. Dan ini gratis, dan ini usahakan ya, jangan kita lupakan karena memang sering kita lalaikan untuk meminta bintang. Baik, yang kedua reputasi. Reputasi ini adalah sebenarnya sopan santun kita ya, atau cara kita berkomunikasi yang baik dengan penumpang. Usahakan di saat kita mengantar penumpang, usahakan kita berkomunikasi dengan baik ya, jangan melakukan hal-hal yang tentunya tidak disukai oleh penumpang atau di luar dari kewajiban kita sebagai driver. Kewajiban kita sebagai driver hanya menjemput dan mengantar penumpang dari titik A ke titik B. Itu saja sebenarnya. Jika kita memang mau berkomunikasi dengan baik ya, berkomunikasilah dengan santun agar nanti kita tidak bermasalah dengan mendapat bintang 1 dari penumpang. Jika kita mendapat bintang 1 dari penumpang, tentu ini akan menjadi buruk bagi ulasan kita ya, buruk bagi ulasan kita, dan ulasan kita tidak akan naik menjadi sangat bagus atau menjadi hijau. Jadi ulasan kuncinya adalah sopan santun kita selama mengantar penumpang. Yang ketiga itu bagian dari rating adalah pengalaman ya. Pengalaman ini berdasarkan pengalaman kita dalam berkendaraan mengantar penumpang. Ini erat kaitannya dengan trip yang kita punya ya. Semakin banyak trip kita, semakin banyak perjalanan kita, maka semakin hijau ya, semakin hijau indikator perjalanan kita. Maka untuk itu bagi sahabat-sahabat yang pemula, usahakan tambah jumlah trip Anda ya. Bagaimana triknya? Kalau untuk roda 4 yang pemula biasanya sangat sulit untuk mendapatkan ongkos-ongkos yang besar, atau biasa kita bilang ongkos-ongkos yang kakap ya. Itu untuk pemula memang berat, karena itu selalu saja dilempar kepada yang senior. Ini enaknya memang InDriver ini, dia memang mengutamakan yang senior, yang rating tinggi. Jadi untuk yang pemula, Anda perlu bersabar ya, Anda perlu bersabar ya. Maka triknya adalah Anda harus ambil ongkos-ongkos yang minimal. Ongkos yang minimal itu kalau untuk roda 4 adalah 14.000, untuk roda 2 8.000 rupiah. Dan kalau untuk roda 4, 14.000 itu sebenarnya sangat-sangat menguntungkan. Saya secara pribadi ya, masih sering mengambil ongkos yang 14.000. Kenapa? Karena kalau kita hitung per kilometer, paling jauh itu
biasanya 14.000 itu 3 km antarannya. Nah, kalau kita bagi 14.000 itu sudah 4.000, ya 4.700 1 km. Sementara rata-rata InDriver itu kalau diedit dia 3.700 per kilometer. Kalau tidak diedit dia 4.200 per kilometernya. Maka jangan sepelekan ongkos yang 14.000. Nah, bagi sahabat-sahabat pemula, ambil ongkos yang 14.000 itu. Apa untungnya? Untung dari per kilometernya udah pasti untung. Yang kedua, trip Anda akan semakin naik. Perjalanan Anda akan semakin naik. Rating Anda akan semakin naik. Karena apa? Karena begitu kita mengantar ongkos yang murah ini, yang 14.000 ini, tentu kita akan mendapatkan ulasan. Tentu kita akan mendapatkan pengalaman. Tentu kita akan mendapatkan frekuensi kerja. Nah, itu dia kuncinya, itu dia rahasianya bagi para driver-driver pemula. Jangan abaikan ongkos yang 14.000 rupiah, ya. Hajar terus agar rating Anda naik. Yang terakhir ya, frekuensi kerja. Frekuensi kerja itu biasanya dihitung dihitung 14 hari. Dihitung 14 hari biasanya kalau untuk e-driver. Jadi Anda harus mengusahakan ya selama 14 hari kerja Anda tetap mendapatkan penumpang. Walau satu hari, 2 atau 3 dan seterusnya. Semakin banyak tentu semakin baik. Nah, untuk itu jika keempat indikator ini bisa Anda kuasai dengan baik, maka hanya dengan waktu 14 hari saja rating Anda akan naik dari rendah menjadi normal. Rating itu kan ada 4. Rendah, sangat rendah ya. Sangat rendah itu bisa diblokir. Rendah begitu Anda mendaftar. Ya, begitu Anda mendaftar Anda akan mendapat rating rendah. Di atasnya ada normal. Di atas normal ada tinggi, di atas tinggi ada sangat tinggi. Maka apabila 14 hari saja Anda semenjak mendaftar dan on bid bersama InDriver dan setiap hari mendapatkan 1 atau 2, 3 penumpang, maka 14 hari kemudian rating Anda akan naik menjadi normal. Begitu seterusnya. Setelah Anda normal dan 14 hari ke depan Anda juga terus menambah jumlah trip Anda, menambah jumlah trip Anda, menambah ulasan dengan bintang 5 dan komen-komen yang bagus, maka 14 hari kemudian Anda akan naik lagi menjadi rating dari normal menjadi tinggi. Dan begitu seterusnya. Oke sahabat-sahabat, ini sebagian tip dan tips dari saya. Yang terakhir, ini tips yang paling perlu sebenarnya. Tetaplah berdoa ya, tetap berdoa. Kalau pas dalam perjalanan Anda azan berkumandang, maka singgahlah, jangan paksakan kali, singgahlah dan sholat. Doalah, minta kepada Allah rezeki, karena rezeki Allah yang tentukan. Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Maka semua akan Allah mudahkan untuk kita. Oke, tetap semangat, tetap sehat, agar kita bisa tetap terus on ya. Tetap bisa terus on di jalanan ini bersama InDriver. Dan bagi sahabat-sahabat yang mau komen, bertanya, silakan komen, bertanya di kolom komentar. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin langsung berkomunikasi dengan saya melalui WA dan lainnya, nanti saya kasih di deskripsi WA saya. Saya akan dengan senang hati berbagi tips dan berbagi triks. Dan bagi sahabat-sahabat juga yang ingin bergabung dengan komunitas InDriver Medan atau KIM, yang saya sendiri sebagai adminnya, silakan bergabung. Di situ saya akan share tips dan triks menarik seputar InDriver. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.